Baik semuanya, pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan berbicara tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Ini adalah merupakan bagian dari sebuah praktek manajemen SDM yang teramat sangat penting, di mana para karyawan atau anggota perusahaan perlu dilatih sehingga dia terlatih dan dia perlu dikembangkan sehingga dia berkembang, maju, lebih maju dan lebih maju. Tujuan dari pembelajaran kita adalah agar Anda mampu memahami dan menjelaskan bagaimana konsep pelatihan dan pengembangan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan, bagaimana memahami proses dalam pelatihan dan pengembangan. Baik, apa itu pelatihan? Pelatihan merupakan bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Jadi pelatihan itu adalah salah satu bagian dari sebuah proses belajar. Proses belajar itu kan banyak, tidak hanya pelatihan. Pengembangan merupakan bagian dari sebuah proses belajar. Pendampingan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Coaching melatih itu adalah bagian dari sebuah proses belajar. Tujuannya adalah pelatihan ini memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku. Memperoleh dan meningkatkan. Jadi bisa jadi sebelumnya belum punya keterampilan atau sudah punya keterampilan dan perlu ditingkatkan. Berikutnya, kata yang penting untuk kita garis bawahi adalah di luar sistem pendidikan yang berlaku. Kalau misalnya di UGJ, di kampus kita tercinta, kalian ikut training atau pelatihan di luar kampus, ikut kegiatan, ikut sebuah program bagian dari sebuah pembelajaran yang berorientasi pada praktek daripada teori, maka itu adalah training karena dia di luar sistem pendidikan yang berlaku. Waktunya singkat, metodenya lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Itu definisi dari training. Jadi training lebih kepada praktek daripada teori. Meningkatkan keterampilan. Keterampilan apa saja yang diperlukan bagi sebuah karyawan? Physical skill. Keterampilan fisik. Keterampilan yang diwujudkan dari sebuah perilaku gerakan badan, gerakan tubuh. Itu adalah bagian dari keterampilan fisik. Jika Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan bengkel, misalkan Anda sebagai teknisi dari bengkel, maka physical skill Anda adalah ketika Anda bisa memperbaiki kendaraan dengan baik. Berikutnya adalah intellectual skill. Intellectual skill itu adalah keterampilan terkait dengan pemahaman, kecerdasan, dan itu ada di pemikiran kita, di brain, di otak kita. Training pun bisa melatih intellectual skill kita. Berikutnya adalah social skill, keterampilan sosial, keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berinteraksi dalam sebuah komunitas. Keterampilan berinteraksi antara kita individu dengan komunitas. Nah, berikutnya adalah managerial skill. Managerial skill ini adalah keterampilan yang sifatnya kemampuan kita untuk memanage atau mengatur dan mengelola. Bagaimana kemampuan kita untuk mengelola karyawan yang mungkin jumlahnya banyak dan beragam. Kita harus mampu memanage mereka dari mulai planning, organizing, leading, dan controlling policy. POLC. Inilah manajer skill. Jadi keterampilan yang dilatihkan di dalam pelatihan di perusahaan itu diantara physical skill, intellectual skill, social skill, managerial skill. Langkah-langkah
ketika kita sudah melakukan identifikasi akan kebutuhan dari sebuah pelatihan. Maka yang pertama adalah pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Training akan sukses ketika trainee, orang yang di training, lawannya trainer, trainee, trainer, itu memiliki motivasi untuk belajar. Maka harus dimotivasi bahwa Anda perlu untuk belajar keterampilan tertentu. Dan si trainee pun harus mempunyai kemampuan untuk belajar, artinya dia harus kompeten. Syarat kompeten itu 3, knowledge, skill, dan ability. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Orang yang tidak mempunyai kemampuan, maka dia tidak kompeten. Orang cerdas, orang terampil, tapi dia sakit, maka dia bukan orang kompeten. Kenapa? Dengan sakitnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dia bukan kategori orang kompeten. Karena orang kompeten itu dia harus able, harus mampu. Berikutnya proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat. Maksudnya gini, proses pembelajaran itu harus dapat diperkuat. Karena apa? Karena pembelajaran ini singkat. Targetnya sebuah keterampilan yang perlu waktu untuk sampai bisa menyerapnya terhadap keterampilan tersebut. Makanya perlu dipaksakan atau perlu diperkuat. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktekkan atau diterapkan. Karena judulnya ini proses belajar yang lebih fokus mengajarkan keterampilan, membekali keterampilan, maka ketika kita hendak melakukan sebuah training, maka bahan-bahannya harus bisa dipraktekkan. Bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Artinya, ketika kita mengadakan sebuah pelatihan, katakanlah physical skill, keterampilan fisik, keterampilan dalam bidang bengkel misalnya, keterampilan dalam bidang makanan bagi mereka yang perusahaan yang menyediakan bahan makanan, maka ketika menyediakan bahan-bahan yang untuk nanti dilatihkan harus lengkap, harus memiliki makna, harus berdampak terhadap kenaikan kemampuan dari para trainee. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Ya bahannya, ya materinya harus betul-betul bermakna buat para trainee. Ini adalah sebuah konsep tradisional dari pelatihan. Konsep tradisional berarti konsep lama, konsep yang perlu untuk ditinjau ulang kembali. Konsep tradisional di dalam pelatihan yang pertama mengenali kebutuhan pelatihan. Ketika satu departemen misalnya, ternyata ditinggalkan oleh orang-orang seniornya atau orang-orang yang ahlinya, yang kemudian diisi oleh orang-orang baru. Orang-orang baru ini perlu untuk dilatih berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan. Maka kemudian setelahnya kita kenali bahwa ada kebutuhan pelatihan, maka kita harus menetapkan sasaran. Sasaran itu lebih spesifik. Tujuan sasaran, kalau sasaran itu sangat terukur, misalkan sasaran itu begini. Sasaran itu misalnya begini, bahwasanya setelahnya mengikuti pelatihan ini, karyawan bisa mengoperasikan mesin dengan kategori X1. Itu adalah sasaran. Setelah training kendaraan ini, karyawan sudah mampu menggunakan kendaraan roda 4 dengan lancar. Itu sasaran. Jadi ketika kita hendak melakukan kegiatan training, tetapkan sasaran dan sasarannya terukur. Sasarannya terukur. Kita bisa ukur, oh ini orang yang lancar nih itu ya. Oh ini orang yang lancar dalam mengoperasikan mesin. Setelah menetapkan sasaran, baru mendesain program. Program pelatihannya seperti apa? Apakah program pelatihannya mau bentuknya seperti apa? Apakah IHT, in-house training, jadi pelatihan di dalam kantor, di dalam perusahaan, ataukah off-site training? Training di luar. Apakah si karyawan ini akan dimagangkan
di perusahaan lain atau bagaimana? Apakah si karyawan ini akan dititipkan ke departemen lain atau bagaimana? Itu adalah program yang harus dirancang. Apakah akan dalam bentuk kelas, dibikin kelas dulu, kemudian praktek di lapangan, itu adalah desain dan sebuah program. Berikutnya adalah pelaksanaan program. Setelah dirumuskan, oke, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dari hari ini sampai hari ini kita lakukan pelaksanaan program pelatihan. Laksanakan. Setelah itu adalah dievaluasi pelatihan tersebut. Apakah dari pelatihan itu sasaran itu tercapai atau tidak? Setelahnya training selama seminggu, apakah karyawan memahami bagaimana cara mengoperasikan kendaraan lompat? Kemudian lakukanlah feedback, umpan balik, dan bisa jadi kemudian muncul identifikasi kebutuhan pelatihan berikutnya. Artinya bisa jadi, setelah pelatihan ini ternyata semuanya belum bisa. Belum bisa misalnya, perlu tambahan pelatihan lagi, bisa jadi. Nah, sekarang ada konsep pelatihan atau training, konsep yang lebih baru. Ini konsep sistem. Bagaimana? Konsisten ini, definisi dari sistem sendiri adalah komponen yang terkait satu sama lain dan membentuk sebuah integrasi kesatuan menuju sebuah tujuan. Identifikasi kebutuhan pelatihan ini terdiri yang merupakan lahkah awal dan kemudian dilanjutkan dengan penetapan sasaran. Tetapi bisa jadi ketika penetapan sasaran dirombak lagi, balik lagi ke sini lagi, bisa jadi. Jadi bentuknya beda dengan yang ini. Kalau ini cenderung 1, 2, 3, 4, 5 itu berurutan. Kalau ini itu lebih fleksibel arahnya. Setelah mengenali kebutuhan pelatihan dan kemudian penetapan sasaran. Dalam penetapan sasaran kemudian, kayaknya ini ada kebutuhan pelatihan yang lain, balik lagi. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Kemudian menetapkan sasaran lagi seperti itu. Dan kemudian ketiga, merancang program. Dalam merancang program, ketika dalam tahap merancang program, ternyata ada penetapan sasaran yang terlewat. Balik lagi ke sini. Ketika penetapan sasaran terlewat ini dilakukan, ternyata butuh pelatihan yang jenis berbeda, maka balik lagi ke sini. Itu diantaranya. Kemudian berikutnya, perbedaannya konsep yang tadi dengan konsep yang kedua ini, konsep sistem itu lebih, lihat aja, dari penataan semua unsur-unsur ini semuanya saling terpadu satu sama lain. Tidak terpisah. Sebuah rangkaian yang terpadu dan tidak terpisah. Ini yang penting untuk diketahui. Perbedaannya antara training dengan konsep tradisional dan konsep sistem. Ya, tadi saya ulangi kembali bahwa pelatihan dalam konsep sistem itu terintegrasi, terpadu satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Tidak merupakan sebuah komponen yang terpisah. Begitu. Selanjutnya, sekarang ada training dan ada pengembangan. Apa bedanya? Kita lihat. Pelatihan adalah program yang diselenggarakan oleh organisasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Tadi sudah dibahas di awal. Nah, sekarang pengembangan. Pengembangan itu bagian dari sebuah program juga. Namun program ini melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan hari ini dan memiliki fokus jangka panjang yang mempersiapkan karyawan untuk menyesuaikan tahap kemajuan perusahaan saat perusahaan berubah dan tumbuh. Ada perbedaan orientasi, lihat semuanya, bahwa pengembangan ini juga sebuah proses pembelajaran. Tapi tidak hanya fokus kepada keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Tidak. Tapi bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang mempersiapkan karyawan
bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan perusahaan. Pembelajaran yang diharapkan akan membawa kemajuan bagi karyawan di masa yang akan datang, yang ini akan berdampak pada kemajuan dari perusahaan. Saat perusahaan berubah, saat perusahaan berkembang, tidak bisa kita hanya menyiapkan karyawan yang kemampuan masa lalu, sementara perusahaan maju progres ke depan. Itulah bedanya pelatihan dengan pengembangan. Pengembangan sering dikaitkan dengan konsep karir dan praktek pengembangan karir. Pengembangan ini sering juga disebut atau dikaitkan dengan karir, bahwa karyawan itu bekerja, dia mengejar karir. Kayak saya misalkan sebagai seorang dosen, maka karir saya yang ingin saya capai adalah guru besar. Itu adalah puncak karir sebagai seorang dosen, profesor. Itu puncak karir saya. Dan itu untuk bisa mencapai karir seorang guru besar itu perlu pengembangan. Saya harus ikut melatih diri saya sendiri untuk bisa mampu menulis dengan baik, ikut training, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu adalah kegiatan yang dengan saya mengejar guru besar, maka saya dengan sendirinya saya akan berupaya untuk mengembangkan diri saya. Dan suatu saat ketika saya sudah menjadi guru besar, ada kebutuhan dari lembaga, dari UGJ, kepada mereka yang mempunyai keterampilan, kompetensi dalam bidang keilmuan tertentu, maka saya bisa tampil ke depan. Begitu. Lihat secara singkatnya basis perbandingan dari sisi makna. Proses pembelajaran di mana kami mendapatkan kesempatan mengembangkan keterampilan, kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sedangkan pengembangan, coba lihat proses pendidikan yang berkaitan dengan pertumbuhan keseluruhan karyawan. Sebagai seorang dosen, ketika seorang dosen itu masuk menjadi seorang dosen, maka dia akan di-training, namanya training pekerti, ya, terkait dengan bagaimana teknik belajar, teknik mengajar. Itu training. Dan tujuannya untuk membekali keterampilan bagaimana mengajar dengan baik. Sementara kalau proses pengembangan, tidak hanya satu aspek masalah pembelajaran yang digarap, tetapi semua aspek, baik pengabdian, penelitian, termasuk juga di dalam bidang pengajaran, itu dikembangkan dari si dosen ini. Dikembangkan agar si dosen itu kompeten dalam pendidikan, dalam pengabdian masyarakat, dan di dalam penelitian. Jangka waktunya pendek. Kalau training mungkin 1 minggu atau 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kalau pengembangan terus menerus, jangka panjang. Fokusnya kepada masa sekarang, sementara pengembangan fokusnya di masa yang akan datang. Orientasinya kalau training pada pekerjaan agar mampu melakukan pekerjaan saat ini, sementara pengembangan itu orientasinya pada karir. Ketika orang terampil dalam bidang sosial, skillnya terampil, managerial skillnya terampil, physical skillnya terampil, kemudian social skill, managerial skill, kemudian physical skill, intellectual skill, dia mumpuni. Sebagai orang yang mumpuni, bisa jadi kemudian dia menjadi pemimpin di sebuah perusahaan tersebut. Kenapa? Dia mempunyai keterampilan. Dan keterampilan tersebut tidak bisa hanya diperoleh dalam waktu yang sebentar, perlu waktu yang lama. Makanya masa depan, pengembangan ini fokusnya kepada masa depan. Motivasi, dorongan. Siapa yang mendorong itu? Pelatih untuk training. Siapa yang memotivasi pengembangan? Dari karyawan sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk training. Sementara untuk pengembangan, untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jumlah individunya banyak kalau training, kalau pengembangan mungkin beberapa saja. Tidak semua orang berminat untuk menapaki sampai puncak karir. Sasarannya adalah
Kalau training khusus untuk pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan dari si karyawan. Sementara kalau pengembangan pengetahuan konseptual dan pengetahuan yang umum, luas. Nah, apa saja perilaku-perilaku yang diinginkan dari training dan pengembangan? Dua-duanya adalah sebuah proses belajar. Perilaku apa, behavior apa, action atau tindakan apa yang diinginkan dari training dan pengembangan? Ketika kita melakukan training, maka perilaku yang diharapkan kita sajikan dalam training itu diantaranya pertama adalah kategori psikomotorik. Pengontrolan otot-otot sehingga orang dapat melakukan gerakan dengan tepat. Sasarannya adalah agar orang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu. Jadi diharapkan setelahnya training itu diberikan, tubuh kita, otot kita itu bisa melakukan tindakan dan gerakan secara tepat. Contoh misalnya tadi, balik lagi ke contoh yang pertama. Ketika ada karyawan baru di sebuah perusahaan, dia harus bisa mengoperasikan mesin X1, tapi dia tidak bisa, maka kemudian di training. Setelahnya training, perilaku yang diharapkan dari karyawan baru ini adalah dia bisa mengoperasikan dengan ototnya, dengan badannya, dengan tangannya, dengan tubuhnya, mengoperasikan mesin X1 tersebut. Berikutnya adalah kategori afektif. Diharapkan setelahnya training diberikan, terbentuk sebuah nilai dan sikap. Sikap itu ada di dalam hati dan ada di dalam pikiran. Dalam pikiran dan dalam hati. Sikap itu bukan perilaku, beda. Sikap itu masih ada di otak, masih ada di hati, masih ada di perencanaan untuk dilakukan. Itu 3 unsur dari sikap: kognitif, afektif, dan konatif atau rencana perilaku. Nah, sasaran dari pelatihan adalah membuat orang mempunyai sikap tertentu. Tentu sikap yang positif ya. Misalnya dari sisi pemikiran, dia tidak negative thinking, tapi positive thinking. Dari sisi perasaan, sikap dia bukan orang yang emosional, yang kemudian akan menciptakan rencana perilaku dia yang positif. Berikutnya adalah kategori kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami, menganalisis, mensintesa, kemudian menghafalkan. Itu adalah kategori kognitif. Training diharapkan si karyawan itu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir atau intellectual skill. Jadi output dari training diharapkan otot-otot ini bisa bergerak dan bertindak. Secara perasaan, emosi, dia bisa mengendalikan emosi. Secara pemikiran, dia mempunyai keterampilan intelektual, bisa memahami, bisa fokus, bisa menganalisa, bisa mengambil kesimpulan. Itu diantaranya. Metode pelatihan dan pengembangan. Pertama, on the job training, suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real, di bawah bimbingan dan supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Misalnya, si A bekerja di pabrik sepatu, maka OT-nya, on the job training-nya, OJT mungkin maksudnya OJT, on the job training, atau OT di sini mungkin karena nanti ada off the job training, adalah dia ditempatkan langsung di departemennya, di tempat dia bekerja, tetapi masih di bawah bimbingan dari pegawai yang senior atau oleh supervisornya langsung, atasan langsung. Yang kedua adalah rotasi atau cross train, agar karyawan mendapatkan variasi kerja, di mana para peserta pelatihan dipindahkan dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lainnya. Setiap perpindahan umumnya didahului dengan pelatihan pemberian instruksi kerja. Misalnya nih, ada sebuah pabrik besar, si karyawan, contoh yang saya tahu ya, Rotan, ada beberapa divisi atau departemen.
Ada departemen bagian ngecat, ada departemen bagian kerangka, ada departemen atau bagian hamplas misalnya. Si karyawan ini agar mahir semua bidang-bidang pekerjaan rotan tersebut, maka dipindahkan. Tadinya dia bisnya bikin rangka, dia dipindahkan ke bagian misalkan ngecat, agar dia bisa rangka bisa, ngecat bisa. Itu namanya rotasi. Kemudian magang. Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang telah lebih berpengalaman, masuk dalam teknik of the job training. Jadi dilepaskan, dikeluarkan dari perusahaan, ditempatkan di sebuah tempat, baik itu perusahaan lain, perusahaan yang bukan bagian dari perusahaan tersebut, atau mungkin di perusahaan induk atau perusahaan cabang. Tujuannya adalah agar dia bisa belajar dari orang yang berpengalaman di perusahaan tersebut. Itu namanya magang. Berikutnya adalah ceramah, kelas, dan presentasi video. Mengandalkan komunikasi daripada memberi model. Ceramah adalah pendekatan terkenal karena menawarkan sisi ekonomis dan material organisasi. Tetapi partisipasi, umpan balik, transfer, dan repetisi sangat rendah. Jadi ini ceramah kelas ini kayak misalkan si karyawan dimasukkan ke dalam kelas. Seperti misalkan training ketika seseorang ingin menjadi guru. Kalau on the job trainingnya, maka dia langsung mengajar di depan para murid dan dikontrol. Tetapi yang pada kebanyakannya adalah si guru itu di training di dalam kelas-kelas, diberikan presentasi video. Ekonomis memang secara material, tetapi partisipasi dari si peserta itu rendah. Umpan balik terhadap si peserta juga rendah. Kenapa? Karena pendekatannya tidak kepada individu, tetapi kepada sekelompok, segrup orang. Satu kelas misalkan 20 orang. Beda ketika misalnya training itu langsung di lapangan, si karyawan memegang mesin, langsung dikontrol oleh atasan. Jadi feedback, ada umpan balik langsung, kamu kurang tepat mengoperasikannya. Harusnya seperti ini, itu. Berikutnya adalah pelatihan festival, memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja dan yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh para peserta. Pelatihan festival ini dibuat dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Jadi begini, misalnya ada kursus di luar untuk membuat bolu atau kue. Maka kemudian si perusahaan untuk karyawan dikursuskan dulu, ikut kursus membuat bolu, membuat kue, membuat cake. Nah, lingkungannya tidak jauh berbeda dengan nanti dengan lingkungan dia akan membuat cake di perusahaan si pemberi kerja itu. Itu nama pelatihan festival. Berikutnya adalah permainan peran dan model perilaku. Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan identitas orang lain. Misalnya pekerja pria membayangkan peran supervisor wanita dan sebaliknya. Teknik ini juga digunakan untuk mengubah sikap, misalnya untuk meningkatkan pemahaman rasial, juga membantu mengembangkan keterampilan interpersonal. Permainan peran dan model perilaku ini lebih cenderung ketika training itu arahnya untuk membekali social skill. Jadi bagaimana peserta didorong untuk kayak bersandiwara, membuat sebuah skenario. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan pimpinannya, atasan langsungnya yang seorang wanita. Bagaimana cara dia bertindak dan berperilaku di depan pimpinan yang wanita tersebut. Begitu. Itu adalah bagian dari sebuah training dari permainan peran. Berikutnya, case study. Model pelatihan dan pengembangannya adalah studi kasus. Yakni metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan real yang dihadapi oleh organisasi atau organisasi lain. Manajemen meminta mempelajari kasus untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah, mengajukan solusi, memilih solusi terbaik dan mengimplementasikan solusi tersebut. Metode pelatihan case study itu lebih kepada membekali
para peserta atau trainee dengan kasus-kasus yang harus dipecahkan. Kasus MSDM misalkan seperti kemarin yang saya ujikan dalam UTS. Ada karyawan teridentifikasi dia melakukan kesalahan sengaja agar dia dipecat sehingga dia dapat pesangon. Itu studi kasus. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang manajer SDM, apa yang harus dilakukan? Itu adalah studi kasus. Simulasi, permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam. Simulasi itu, simulate itu adalah pura-pura. Mungkin kalau secara gampangnya sih. Mensimulasi melakukan sesuatu yang bukan nyatanya, tetapi mirip-mirip dengan kenyataannya. Misalnya, kalian belajar nyetir, melakukan simulasi dengan menggunakan game motor bener gitu, tetapi hanya melihat video, itu namanya simulasi. Permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam. Simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik seperti mesin, simulasi mengemudi dalam kursus mengemudi, misalkan atau naik kemudi tetapi dia tidak dijalankan kemudinya. Yang kedua, simulasi komputer untuk tujuan pelatihan pengemudi yang disebut games atau permainan. Tadi ya, ada simulasi yang sifatnya mekanik, ada simulasi yang sifatnya komputer, menggunakan komputer. Berikutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan selanjutnya adalah belajar mandiri dan proses belajar terprogram. Materi-materi dalam training dan pengembangan itu direncanakan secara tepat dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan para karyawan yang tersebar secara geografis atau ketika proses belajar hanya memerlukan waktu interaksi yang singkat saja. Sekarang seperti training online sekarang. Training online sekarang lagi menjamur karena COVID. Ini adalah merupakan belajar mandiri dan proses belajar terprogram. Jadi tidak harus langsung datang, tapi dia belajar materi-materinya secara jarak jauh. Berikutnya adalah metode pelatihan pengembangan berikutnya adalah metode praktek laboratorium. Pelatihan di laboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Inter itu antar, personal itu pribadi. Keterampilan antar pribadi, bagaimana mengelola sikap dan perilaku di depan orang lain. Juga dapat digunakan untuk membangun perilaku yang diinginkan untuk tanggung jawab pekerjaan di masa depan untuk meningkatkan keterampilan hubungan manusia dengan lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi keterampilan interpersonal itu adalah sebuah keterampilan yang akan mencoba, keterampilan akan membimbing kita untuk mampu memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Orang yang keterampilan interpersonal skill-nya bagus, itu luar biasa. Interpersonal skill-nya bagus, itu luar biasa. Dia akan mampu untuk mudah memahami orang lain dan gampang memahami dirinya sendiri. Ada action learning, penelitian tindakan, terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh organisasi, dibantu oleh fasilitator dari luar atau dalam organisasi. Fokus kelompok adalah mengatasi masalah dengan cara belajar ketika para anggota mengeksploitasi solusi, menggarisbawahi pernyataan fasilitator sebagai pedoman dalam kelompok, memecahkan masalah dan hal yang berkaitan dengan suatu masalah. Jadi action learning ini biasanya di dalam kajian-kajian sosial sering dilakukan kajian-kajian sosial itu ketika para pegiat-pegiat sosial itu berkumpul, kemudian di training, itu biasanya kelompok-kelompok kecil dibikin 3 atau 4 orang, kemudian diberikan masalah dan kemudian masalah itu harus dipecahkan di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Ada fasilitator yang mendatangi kepada kelompok-kelompok kecil. Itu seperti juga ketika saya kuliah S2 di Australia di University of Queensland. Itu sering kita di kelompok-kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian diberikan masalah, dipecahkan masalah itu di dalam kelompok dan kemudian diminta untuk mempresentasikan. Berikutnya adalah role playing.
Metode pelatihan merupakan perpaduan antara metode kasus dan program pengembangan sikap. Masing-masing peserta dihadapkan pada satu situasi dan diminta untuk memainkan peran dan bereaksi terhadap taktik yang dijalankan oleh peserta yang lain. Jadi role playing ini adalah permainan peran. Di dalam sebuah training yang mengedepankan role playing, maka setiap peserta di dalam pelatihan itu harus memerankan sebuah peran. Apakah dia sebagai seorang manajer, apakah dia sebagai seorang CEO, apakah dia sebagai owner, atau dia sebagai komisaris, seperti itu. Ataukah dia sebagai karyawan biasa. Dia dituntut untuk bisa berperan secara tepat dalam posisinya. Itu dia. Berikutnya in basket teknik. Para peserta diberikan materi yang berisikan informasi seperti email khusus dari para manajer, daftar telepon untuk dihubungi, hal-hal penting dan mendesak seperti posisi persediaan yang menipis, komplain dari pelanggan, permintaan laporan dari atasan, digabung dengan kegiatan bisnis rutin. Peserta pelatih kemudian mengambil keputusan dan tindakan. Jadi in basket teknik ini adalah training yang ingin membekali karyawan kemampuan dalam bidang multitasking. Jadi dengan tugas yang banyak, datangnya tugas itu bersamaan. Bagaimana solusi yang akan dia lakukan? Itu seperti itu adalah in basket teknik. Tentu saja di dalam dunia usaha sering terjadi datangnya masalah beruntun seketika dalam waktu yang sangat cepat dan penyelesaiannya harus cepat dan tepat. Ada 3 lagi, management games, yakni menekankan pada pengembangan kemampuan problem solving. Keuntungan dari simulasi ini adalah timbulnya keterpaduan atas berbagai interaksi keputusan. Kemampuan bereksperimen melalui keputusan yang diambil, umpan balik dari keputusan dan persyaratan-persyaratan bahwa keputusan dibuat dengan data-data yang tidak cukup. Permainan game, management games. Bagaimana fokus dari manajemen games ini adalah kemampuan kita memecahkan sebuah masalah. Tentu saja ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan dituntut untuk memecahkan masalah itu berdasarkan step by step yang harus kita lalui. Di dalam materi pengantar manajemen, bagaimana memecahkan masalah, itu diantaranya mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Tahap berikutnya. Yang ketiga adalah memilih alternatif terbaik dari berbagai macam solusi alternatif tadi. Setelah itu melaksanakannya, melakukan pilihan alternatif solusi yang sudah kita pilih dan kemudian mengevaluasi. Setelah dievaluasi maka kita lakukan feedback, umpan balik. Apakah masalah sudah tertangani atau belum? Perlukah kembali adanya intervensi atau tindakan selanjutnya atau tidak? Itu adalah tahap-tahap dalam pemecahan masalah. Nah, di dalam manajemen games ini, tahap-tahapan tersebut itu akan diajarkan dan kemudian akan dipraktekkan. Behavior modeling, suatu proses yang bersifat psikologis mendasar di mana pola-pola baru dari suatu perilaku dapat diperoleh, sedangkan pola-pola yang sudah ada dapat dirubah. Sifat mendasar dari modeling adalah bahwa suatu proses belajar itu terjadi bukan melalui pengalaman aktual, melainkan melalui observasi atau imajinasi dari pengalaman orang lain. Behavior modeling, suatu metode pelatihan yang meningkatkan keahlian interpersonal. Jadi begini, ada sebuah teori di dalam ilmu psikologi namanya social learning theory, atau di dalam perkembangannya berubah menjadi social cognitive theory. Bahwa teori mengajarkan bahwa manusia itu belajar perilaku itu dari memodelkan kepada perilaku orang lain. Tanpa dia harus melakukan, tanpa dia harus bereksperimentasi terhadap perilaku tersebut, dia sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku itu negatif atau positif.
Itu namanya behavior modeling. Dia memodelkan perilaku kepada orang lain. Seorang mahasiswa, seorang murid mungkin bisa jadi dengan melihat perilaku gurunya yang santun, ramah, sopan, menyenangkan, dia kemudian, saya senang melihat guru itu. Saya ingin menjadi orang yang seperti guru saya. Itu adalah behavior modeling. Ya. Karena apa? Karena dia melakukan observasi, mengamati. Dan salah satu, ada beberapa tahap, 4 tahap ketika orang itu kemudian bisa mengikuti, memodelkan perilaku orang lain. Di antaranya dia mengakses terlebih dahulu, melihat, mengamati, kemudian dia memasukkan pikirannya, memasukkan attention dulu, kemudian retention. Attention dia mengamati, retention dia kemudian menyimpan. Kemudian setelah itu dia action, melakukan tindakan. Dia lihat, dia simpan, kemudian berikutnya dia akan mengikuti. Yang keempat adalah motivation. Nah, ketika dia melakukan sesuatu itu, mencontoh perilaku gurunya yang tadi saya sampaikan, itu karena ada motivasi melihat bahwa perilaku itu perilaku yang indah, perilaku yang positif, produktif, konstruktif. Maka itu kemudian akan muncul sebuah perilaku baru. Itu namanya behavior modeling. Terakhir, metode pelatihan pengembangan adalah outdoor oriented programs. Program ini biasanya dilakukan di suatu wilayah terpencil dengan melakukan kombinasi kemampuan di luar kantor dengan momen di ruang kelas. Dikenal dengan istilah outing seperti arung jeram, mendaki gunung, kompetisi tim, panjat tebing, dan lain-lain. Ini adalah outdoor oriented programs yang kalian mungkin sering outing ya, arung jeram segala macam, itu adalah bagian dari outdoor oriented programs, program training di luar. Baik, saya kira cukup tentang pelatihan dan pengembangan. Mudah-mudahan Anda paham apa bedanya pelatihan dan pengembangan, dan kemudian bisa mempraktekannya kelak ketika kalian bekerja atau kalian menjadi pimpinan di perusahaan.